ilmu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Tania Ramadhani dengan nomor NPM F0H0240119, kelas 1A, Prodi D3 Keperawatan dari Universitas Bengkulu. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Asma adalah kelainan atau penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernafasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran nafas yang menimbulkan sesak atau sulit bernafas. Gejala-gejala yang sering kita dapati antara lain sering batuk terutama pada malam hari, sulit bernafas atau sesak nafas, merasa cepat lelah atau lemah saat berolahraga, mengi atau suara nafas berbunyi ngik-ngik, tanda-tanda flu atau alergi seperti bersin, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, dan sulit tidur. Jika terdapat gejala-gejala tersebut, kenali sebagai tanda-tanda peringatan dini asma. Berikut adalah beberapa hal yang dapat memicu terjadinya gejala penyakit asma ialah infeksi, terutama yang berhubungan dengan saluran nafas atas seperti flu, bulu binatang, asap rokok atau polusi udara, obat-obatan misalnya obat pereda sakit antiinflamasi non-steroid seperti aspirin dan ibuprofen, emosi berlebihan atau stres, alergi makanan, cuaca termasuk perubahan suhu udara dingin dan lembab, kondisi dalam ruangan yang lembab atau berdebu, dan olahraga atau capek fisik. Begitu pemicu sudah diketahui, usahakan untuk menghindarinya agar dapat mengontrol gejala asma. Kenali dan hindari adalah kata kunci agar asma tetap terkontrol. Jangan cemas dengan kondisi ini, karena asma merupakan penyakit yang dapat dikendalikan. Beberapa tips yang perlu Anda perhatikan antara lain, mengenali dan menghindari pemicu asma, mengikuti rencana penanganan asma yang dibuat bersama dokter, mengenali serangan asma dan melakukan langkah pengobatan yang tepat, menggunakan obat-obatan asma yang disarankan oleh dokter secara teratur, dan memonitor kondisi saluran nafas Anda. Ingat, asma tidak bisa sembuh tetapi bisa dikontrol. Asma bukan penyakit menular. Bebas dari asma untuk kinerja yang lebih baik. Baiklah, di sini saya akan memaparkan permasalahan tentang penelitian yang berjudul asuhan keperawatan pada klien atau pasien dengan gangguan sistem pernapasan atau asma. Latar belakang dari penelitian ini yaitu asma adalah penyakit gangguan inflamasi kronis pada saluran napas yang melibatkan banyak sel seperti inflamasi, eosinofil, sel mast, leukosin, dan lain-lain. Asma dapat mempengaruhi psikologi dan sosial, serta domain kualitas hidup dan biasanya dimulai sejak masa kanak-kanak. Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum. Tujuan umum mendapatkan gambaran untuk menerapkan perawatan pada pasien gangguan pernapasan asma. Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu mengkaji, mengenal masalah-masalah utama dari gangguan pernapasan asma dengan mengetahui tanda-tanda dan gejala-gejala yang penting, memahami penanganan, menerapkan asuhan keperawatan, serta menyebarkan dan mendokumentasikan asuhan keperawatan. Tinjauan pustaka dari permasalahan ini yaitu asma adalah gangguan radang kronis saluran napas yang bersifat hiperresponsif. Jalan napas yang mengalami radang kronis dapat menyebabkan tersumbatnya jalan napas dan terhambatnya aliran udara karena konstriksi bronkus, sumbatan mukus, dan meningkatnya proses radang. Penyakit asma melibatkan beberapa peran, seperti sel mast, eosinofil, dan limfosit T. Penyakit ini memiliki tanda dan gejala berupa sesak napas, batuk, dan mengi. Mengi itu yaitu suara napas yang berbunyi seperti siulan. Adapun pengkajian dari penelitian ini yaitu meliputi yang pertama keluhan utama, yaitu sesak napas, batuk, dan mengi. Yang kedua yaitu gejala fisik, disertai dengan dyspnea atau napas terasa berat atau sesak napas.
mengi, dan otopinia. Yang ketiga yaitu status nutrisi. Kurangnya mencakupi kebutuhan nutrisi karena terjadi dispnea saat makan. Yang keempat yaitu status kardiovaskular, yaitu perlu memonitor dampak asma pada status kardiovaskular seperti nadi, tekanan darah, dan CRT. Yang kelima yaitu status integumen, yaitu perlu dikaji adanya permukaan yang kasar, kering, kelainan, pigmentasi, turgor kulit, kelembapan, mengelupas atau bersisik, pendarahan, prioritas eksim, dan adanya bekas atau tanda urtikaria atau dermatitis. Selanjutnya ada intervensi. Intervensi yang dilakukan pada klien atau pasien dengan gangguan sistem pernapasan atau asma meliputi yang pertama, terapi nebulizer atau untuk mengurangi sesak napas dan pola napas yang tidak normal. Yang kedua, penggunaan inhaler untuk mengobati gejala asma dengan cara inhalasi atau memberikan obat dengan cara dihirup dalam bentuk uap ke dalam saluran pernapasan yang dilakukan dengan bahan dan cara yang sederhana. Akan kedatangan teman saya Hana, dia ingin mengetahui nih bagaimana cara penggunaan inhaler. Jadi, tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Hai Hana, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja, hanya akhir-akhir ini aku agak sibuk nih. So, makasih ya sudah meluangkan waktu untuk menunjukkan penggunaan inhaler. Tentu saja, aku senang bisa membantu. Jadi, apa sih inhaler itu? Apakah itu penting? Ya, obat inhaler merupakan obat yang diberikan ke dalam saluran napas melalui penghisapan. Obat inhaler biasanya punya berbagai jenis, sesuailah dengan yang diresepkan dokter, utamanya sebagai pelega atau reliever dan juga sebagai pengontrol. Biasanya obat yang ada dalam inhaler itu memiliki dosis yang kecil. Inilah yang membuatnya sangat penting untuk tahu bagaimana cara menggunakan dan memastikan bahwa inhaler tersebut bisa bekerja dengan baik. Oh, begitu. Lalu, bagaimana cara menggunakannya? Biar aku jelaskan. Kita lihat animasinya dulu ya. Nah, pertama kita buka dan lepaskan penutup pada mouthpiece MDI yaitu di ujung inhalernya dulu. Kemudian, kocok inhaler segera setiap kali sebelum digunakan. Nah, di sini posisi inhalernya harus tegak. Kamu harus mengkocoknya ke atas dan ke bawah secara perlahan. Kemudian, buang napas penuh melalui mulut. Pegang inhalernya dengan posisi mouthpiece di bawah atau posisi inhalernya itu tegak. Kamu juga harus duduk dengan tegak dan bernapas dengan normal. Kemudian, tekan bagian tabung atas atau kanisternya. Bersama dengan itu, hirup secara perlahan dan mendalam melalui mulut. Tahan napas selama maksimal 10 detik. Dan terakhir, kamu kumur mulutmu dengan air dan buang, jangan sampai ditelan. Oh, begitu. Menarik sekali. Makasih ya Kak sudah membantuku untuk memahami penggunaan inhaler. Sama-sama Hana. Terima kasih Eka atas informasinya. Tentu, jika ada sesuatu hubungi aku lagi ya. Yang ketiga yaitu pengkajian dan evaluasi. Perlu dilakukan secara terus-menerus untuk mengaktifkan efektivitas intervensi dan membuat perubahan pada rencana penyelamatan jika diperlukan. Selanjutnya yaitu implementasi dan evaluasi. Implementasi intervensi evaluasi meliputi yang pertama, penggunaan alat bantu peranan untuk membantu mengurangi beban pernapasan. Yang kedua, pengaturan lingkungan, yaitu membuat lingkungan yang nyaman dan bebas dari pemicu asma. Yang ketiga yaitu pengkajian dan dokumentasi. Perlu dilakukan secara terus-menerus untuk mengaktifkan efektivitas intervensi dan membuat perubahan pada rencana penyelamatan jika diperlukan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah
Perawatan yang efektif dapat mengurangi sesak napas dan pola napas yang tidak normal pada klien dengan gangguan sistem pernapasan asma. Perlu dilakukan pengkajian yang komprehensif dan intervensi yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Itulah dia penjelasan dari saya tentang penelitian yang berjudul Asuhan Keperawatan pada Klien atau Pasien dengan Gangguan Sistem Pernapasan Asma. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah, bye-bye.